مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan serta kebaikan yang Allah sempurnakan dalam kehidupan kita, sehingga dalam kesempatan Duha kali ini Allah mengumpulkan kita pada salah satu tempat yang Allah cintai, yaitu adalah majelis ilmu. Karena sesungguhnya majelis yang paling Allah ridhoi di atas muka bumi bukan hanya majelis medan jihad, tetapi yang kedua adalah majelis ilmu, supaya kita mampu mendapatkan kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah, ditetapkan pula oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hidup adalah proses kita untuk belajar, supaya kehidupan kita selalu dikoreksi oleh ayat dan selalu dikoreksi oleh sunnah, supaya kehidupan kita layak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita senantiasa mampu merespon setiap ilmu yang kita dapatkan menjadi parameter kebenaran, supaya kompas kehidupan kita menjadi benar, yaitu mengarah kepada surga dan mengarah kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita dalam kesempatan hari ini akan meneruskan kajian panjang kita yang telah beberapa waktu kita sampaikan dan kita uraikan, tetapi tidak kunjung habis karena panjangnya tema yang kita pilih. Ketika kita memilih tema 10 syafaat dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata kita ini memerlukan syafaat, sebagaimana ikan memerlukan air, kita sangat memerlukan syafaat. Karena syafaat itu pada hakikatnya itu mampu membantu kita mendapatkan surganya Allah dan ridhonya, ketika kita mendapatkan syafaat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita tidak mendapatkan syafaat, perjalanan kita untuk mendapatkan surga itu menjadi berat. Tetapi ketika kita mendapatkan syafaat, perjalanan berat untuk mendapatkan surganya Allah terbantu ketika kita mendapatkan syafaat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Kemarin contohnya di awal mukadimah saya sampaikan, kalau ibu pergi ke Surabaya dengan bermodal 100.000, kemudian diwajibkan untuk hidup di sana selama 1 pekan, tentunya sangat berat. Karena 100.000 itu hari ini tidak ada harganya, apalagi ditambah dengan kita tinggal di Surabaya selama 1 pekan. Tapi keadaan itu bisa berubah. Kalau ibu di Surabaya mendapatkan teman, ibu nginapnya di rumah dia dan makannya bersama dia, maka 100.000 akan mampu menjadikan kita tinggal di Surabaya selama 1 pekan. Maka itu ibarat kata, analogi sederhana, bahwasanya syafaat itu semacam tersebut, bahwasanya itu akan membantu kita supaya kemudian kita akan mudah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapatkan syafaat, barang siapa yang dia berada di neraka akan diangkat oleh Allah menuju kepada surga kalau dia mendapatkan syafaat. Kalau dia sudah berada di depan pintu surga, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia sudah berada di surga, kalau dia mendapatkan syafaat, maka sesungguhnya syafaat itu akan menjadikan derajatnya ditambah oleh Allah dan ditambah oleh Allah menuju kepada derajat yang lebih tinggi ketika dia mendapatkan syafaat. Jadi apapun kondisi orang yang mendapatkan syafaat, maka dia akan mendapatkan kebaikan secara maksimal, walaupun amalnya belum tentu menjadikan dia masuk ke dalam surga. Karena ada orang yang amalannya itu ternyata belum cukup untuk mendapatkan surga, tapi ternyata dia mendapatkan surga disebabkan syafaat. Ada seorang yang masuk ke dalam neraka, dia menjadi penghuni neraka, tapi ketika dia bertemu dengan temannya yang solih, maka temannya yang solih menarik dia menuju kepada surganya Allah. Di situ kita
kita mengambil faedah, keberadaan kita terkadang belum mendapatkan surga. Tapi ketika kita mendapatkan syafaat, maka syafaat itu yang menjadikan kita mendapatkan surga. Ketika kita telah mendapatkan syafaat setelah diizinkan oleh Allah. Itulah dahsyatnya syafaat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita kemudian akan belajar apa itu syafaat-syafaat yang ada di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, supaya kita mampu merangkai ikhtiar, merangkai usaha, supaya kita bukan hanya mempersiapkan dengan amal ibadah supaya itu menjadi tiket mendapatkan surga, tetapi kita berusaha mempersiapkan pintu-pintu yang kelak akan menjadi sebab kita mendapatkan syafaat. Bab-bab yang telah kita pelajari adalah yang pertama, syafaat yang telah kita pelajari dan telah kita kaji. Syafaat itu adalah datang dari anak-anak yang sholih. Anak-anak yang sholih merupakan salah satu penyebab seseorang itu mendapatkan syafaat. Jadi ketika seseorang itu memiliki putra dan putri yang sholih, maka sesungguhnya ibu dan bapaknya akan mudah mendapatkan surganya Allah, disebabkan putra dan putrinya yang mendapatkan surga akan membantu orang tuanya mendapatkan surga. Kalau mereka tercacar di belakang, maka orang tua mereka akan membantu mereka, maka anak mereka akan membantu orang tua mereka untuk mendapatkan surga. Makanya investasi paling berharga dalam kehidupan kita selaku manusia, investasi kita bukan rumah, investasi kita bukan mobil dan properti, tetapi investasi paling berharga dalam kehidupan kita yaitu ketika ibu diberikan oleh Allah rahim, rahim itu melahirkan janin dan bayi, bayi itu bertumbuh kembang menjadi anak yang sholih dan anak yang sholihah, maka mereka yang akan menunggu ibu di depan pintu surga memberikan syafaat bagi ibu dan memberikan syafaat bagi orang tuanya. Kalau orang tuanya misal dalam keadaan minus amalnya dan minus ibadahnya. Ini telah kita pelajari dalil-dalilnya dan segala macam hal-hal yang berkaitan tentang itu. Yang kedua yang bisa menjadikan kita mendapatkan syafaat yaitu adalah teman-teman yang sholih dan teman-teman yang sholihah. Teman-teman yang sholih dan teman-teman yang sholihah, ketika kita dulu sabar bersama mereka di dunia, sesungguhnya kesolihan mereka itu akan membantu kita untuk mendapatkan syafaatnya Allah. Karena sesungguhnya teman-teman kita yang sholih, maka mereka ketika menikmati surga tidak berjumpa dengan teman-teman mereka dulu di dunia, maka teman-teman mereka itu yang ada di surga kangen, dia rindu kepada teman-teman yang dulu berkumpul dengan mereka di dunia. Setelah mereka bertanya kepada Allah, kemana nasibnya teman-teman mereka itu, maka Allah menjawab, nasib mereka berada di neraka. Maka kemudian Allah memerintahkan mereka, memberikan izin kepada mereka, keluarkan itu teman-temanmu yang apabila memiliki iman seberat uang dinar. Mereka keluarkan teman-teman mereka yang berada di dalam neraka, yang dulu menemani mereka di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam cari ilmu, dan di dalam segala amal salih. Sampai kemudian akhirnya mereka mampu dikeluarkan dari neraka disebabkan uluran tangan teman-teman mereka yang sholih dan teman-teman mereka yang sholihah. Inilah yang menjadikan kita memahami keberadaan kita bersama teman yang sholih dan keberadaan kita bersama teman yang sholihah itu penting sekali. Tentunya saya garis bawahi teman yang betul-betul beriman kepada Allah dan teman yang betul-betul mampu menunjukkan akhlak yang baik. Ada orang hari ini tuh banyak kelihatannya baik, tapi baiknya hanya untuk kelompoknya, baiknya hanya untuk golongannya. Tetapi kalau sudah lintas kelompok, lintas golongan, tidak lagi nampak kebaikannya dan tidak peduli dengan keadaan yang terjadi di luar kelompoknya dan di luar golongannya. Walaupun terkadang mereka sering bilang anti kelompok, tetapi justru paling berkelompok daripada yang berkelompok. Itu kan ironis, ya. Itu sama dengan menuduh satu telunjuk tetapi 3 jari mengarah kepada dirinya. Anak itu hari ini betul-betul heran
orang yang selalu sesumbar dan kewar-kewar. Kami anti berkelompok, tapi kenyataan yang terjadi paling berkelompok di antara orang yang justru berkelompok, walaupun berkelompoknya atas dasar keimanan dan ketakwaan. Tapi itulah fitnah hari ini. Makanya kita harus memahami, kalau kita ingin melihat orang itu sholihah, perhatikan. Kalau kita ingin melihat orang itu sholihah, perhatikan. Sholihahnya itu betul-betul lintas manusia, lintas kelompok, dan dia betul-betul menjadi orang yang beriman kepada Allah dan memperbaiki akhlaknya kepada orang yang beriman. Saya wanti-wanti, jangan deket-deket sama orang yang sering menghujat. Karena apa? Hari ini kita diajak menghujat orang lain, maka besok kita akan dihujat olehnya di belakang dia. Kenapa? Orang kalau sudah terbiasa menghujat itu siapapun akan dihujat, siapapun akan dikomentari. Dan mereka secara tidak sadar sombong dengan apa yang mereka peroleh, sombong dengan apa yang mereka dapatkan. Sehingga secara tidak sadar mungkin sudah hangus amal mereka, sudah hangus ilmu mereka dibandingkan dengan hujatan yang mereka keluarkan kepada saudara-saudara yang beriman. Inilah yang menjadikan kita harus memahami. Saya itu sering menyampaikan berkali-kali, godaan setan itu kepada kita sebelum kita ngaji itu berbeda dengan godaan setan setelah kita ngaji. Kalau godaan setan sebelum kita ngaji, godaan kita itu apa? Disuruh untuk membuka aurat, datang ke acara-acara pesta yang di dalamnya tidak ada manfaatnya, ataupun malah menyelenggarakan satu kegiatan yang sifatnya maksiat. Tapi biasanya ketika kita sudah mulai ngaji, meninggalkan satu persatu hal-hal yang tidak bermanfaat, setan tidak lagi menggoda kita untuk membuka aurat dan yang lainnya. Tapi setan itu menggoda kita apa? Dengan riya, dengan sum'ah, dengan kita merasa bangga dengan apa yang kita miliki secara berlebihan, lalu menghujat dan memvonis kehormatan orang yang beriman. Padahal dosa itu jauh lebih berat daripada dosa yang pertama. Karena dosa yang kedua itu Masya Allah di sisi Allah bukan perkara yang ringan. Makanya saya wanti-wanti dan saya kondisikan buat ibu-ibu, kalau sudah ngaji, tidak usahlah kita itu ikut-ikutan menghujat, memvonis siapapun itu saudara kita, selama mereka menampakkan komitmen mereka terhadap kebenaran. 1 dan 2 perkara kita tidak sependapat itu wajar, ibu. Tidak mungkin kita akan sepakat dalam semua perkara itu. Para sahabat saja yang gurunya satu, yaitu adalah Nabi, mereka pun berbeda pendapat tentang hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasul. Itu para sahabat, apalagi kita. Yang kita perangi bukan perbedaan, yang kita perangi sikap tidak berakhlak ketika mendapatkan perbedaan. Dan itu yang kemudian harus kita betul-betul garis bawahi. Contoh nyata saja, gampang. Mungkin saya tidak sependapat dengan Ustadz Arifin Ilham, 1-2 masalah mungkin, tapi bukan berarti saya punya kebencian sama Ustadz Arifin Ilham. Saya banyak ngambil kebaikan dari beliau dan saya nyaman bertemu dengan beliau. Saya bisa duduk sama beliau, saya menikmati tanpa menistakan dan tanpa ada perasaan bahwasanya Ustadz Arifin Ilham itu menyimpang dari sunnah yang saya pelajari. Dan itu menjadikan saya tetap menganggap beliau adalah saudara yang saya cintai karena Allah. Dan saya juga berdoa kalau beliau di surga, saya pun minta supaya saya dikumpulkan dengan beliau di surga. Tapi lihat, ada orang yang hari ini menganggap orang lain itu seakan-akan sudah ahlun nar, duduk bersamanya tidak mau. Buat duduk bersama-sama aja, tidak bisa. Kita tidak mau kumpul sama orang-orang yang kemudian menyimpang. Seakan-akan penyimpangan itu sudah mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Itu kan secara tidak langsung sudah mengkafirkan, tetapi lembut, tapi tidak mengakui. Alasan orang tidak mau kumpul sama orang-orang lain itu biasanya adalah karena merasa paling benar dan menistakan pendapat yang lainnya. Dan itu kesalahan. Saya dengan kemudian Ustadz A'agim misalkan, mungkin saya tidak sependapat 1 dan 2. Tapi bukan berarti ketika saya tidak sependapat dengan A'agim, saya tidak bisa datang ke tempat beliau. Saya pernah datang ke tempat beliau, saya pernah duduk, saya pernah dengar dengan beliau. Walaupun mungkin 1-2 perkara kadang-kadang saya tidak sependapat, tapi bukan berarti saya mengeluarkan beliau dari jalur sunnah. Apalagi dengan gampang komentar, padahal dia ngomentarin sesuatu yang tidak dia pahami. Coba kita lihat hari ini, banyak sekali dari antara kita komentar, ini bukan sunnah, ini kemudian adalah fulan begini, fulan begini.
fulan begini. Padahal kalau kita tanya secara lebih mendalam, apa yang tidak sunnahnya, tidak mampu menyebutkan. Padahal ketika dia menyebutkan alasan, dia berkomentar tentang tidak sunnahnya, ternyata itu termasuk perkara istihadiyah, perkara yang sifatnya memang terjadi perbedaan di antara para ulama. Makanya saya tetap akan berusaha. Orang-orang yang mereka merasa koboi di dalam dia mencari ilmu, kemudian dia merasa merendahkan setiap orang yang beriman selain dari kelompoknya, dari golongannya, kita tinggal nunggu waktu kok. Orang kayak gitu tuh nanti akan pecah juga. Karena apa? Karena pada dasarnya dosa yang mereka torehkan kepada orang yang beriman itu tidak dibiarkan oleh Allah. Dan saya takut orang pendiam sekarang aja belum tentu masuk surga kok, orang yang banyak ngomong tentang kehormatan orang. Saya dan ibu misalkan pendiam, pasti nggak masuk surga? Belum tentu. Apalagi ketika kita terbiasa menghujat kehormatan orang lain, menodai kehormatan orang lain, dan kita harus berusaha untuk menghentikan fenomena yang semacam ini. Dulu saya menganggap ini fenomena yang terjadi pada umat, tapi ternyata ini enggak. Umat itu sebenarnya dia dapat modal untuk membenci dari tempat dia belajar. Jadi saya dulu menyangka ini mungkin umat baru paham euforia. Tapi ternyata saya perhatikan kembali, ternyata dia dapat dari orang yang dia ambil ilmunya supaya membenci fulan, membenci fulan, membenci fulan, dan membenci fulan. Masya Allah. Dan bukan itu yang kemudian menjadikan kita mempelajari kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu yang kedua. Ya, jadi janganlah gampang kita mengeluarkan orang dari surga, sunnah kita coupling sendiri, kemudian mengeluarkan orang dari sunnah begitu mudahnya. Karena apa, Ibu? Ana tidak mau susah-susah ngajar, jauh-jauh kita berangkat, tetapi hanya untuk menciptakan orang-orang yang hobinya membenci, mencela, mencaci orang yang beriman. Orang kafir begitu banyak, orang musyrik begitu banyak, Ibu. Tahu nggak, Rohingya itu sampai hari ini nggak dapat bantuan masuk ke dalam. Semua akses logistik ditutup, nggak bisa kita masuk ke dalam. Kita tertambat di Malaysia, nggak bisa ngantarkan bantuan. Kita berusaha untuk masuk dengan apapun resiko, nggak bisa. Padahal kemudian saya ketika bertemu dengan para pengungsi Rohingya yang ada di Malaysia, saya perlihatkan foto-foto itu. Untuk bertanya, klarifikasi apakah foto-foto itu benar atau tidak. Ternyata hampir 80% semua foto-foto itu benar. Coba ya, belum lagi ini Rohingya, kemudian belum kita berikan beras, belum kita berikan minyak ya. Kemudian Aleppo sekarang dalam kondisi yang sangat mengenaskan, 300 meter sudah mau masuk ke Aleppo, padahal di Aleppo masih tersisa 150.000 kaum muslimin. Emang cukup apa dengan kita duduk kemudian menghujat orang? Cukup Islam selesai dengan kita menghujat orang, kemudian merasa kemudian menguasai? Cukup dengan itu? Cukupkah kita kemudian hanya dengan berdoa kemudian tidak menyampaikan kepada umat? Tidak pernah cukup. Makanya saya bersyukur manhaj sunnah yang saya pelajari tidak pernah menjadikan saya pernah membenci orang. Itu yang saya hormat, saya syukuri betul. Karena ternyata akhirnya saya lihat ada orang yang belajar sunnah tapi ternyata belajar untuk membenci dan belajar untuk kemudian menghujat banyak orang. Yang tidak dihujat oleh mereka ya dia sendiri dan kelompoknya dia sendiri. Dan itu saya betul-betul bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya tidak termasuk orang yang belajar di dalam manhaj ini yang mana kemudian saya belajar untuk menghujat orang-orang lain. Karena apa? Manhaj sunnah itu ruhama. Mereka itu kasih sayang kepada orang yang beriman, asyidda alal kufar, dan mereka itu keras sama orang kafir. Orang kafir dan orang musyrik itu jumlah di atas muka bumi itu hampir mencapai 3 miliar. Masih kurang kita sampai kemudian mendapatkan tambahan lagi orang mukmin kita jadikan musuh. 3 miliar itu orang itu bisa kita jadikan musuh untuk kemudian kita betul-betul dakwahi mereka dan kita perangi mereka kalau mereka memerangi kita. Lah kok kemudian kita masih nyari-nyari musuh sudah ada 3 miliar? Ya karena mereka tidak pernah melihat keadaan yang sebenarnya. Buat sekali-kali keliling gitu loh. Buat sekali-kali ke Rohingya, sekali-kali ke Suriah, lihat kondisi yang di sana. Kan semuanya harus diselesaikan dengan ilmu kan? Bukan hanya bicara sholat yang harus dengan ilmu, bukan hanya dzikir yang harus bicara dengan ilmu, bukan hanya sholat malam yang harus disikapi dengan ilmu. Menyikapi saudara-saudara kita yang hari ini merintih dan mengadu pun harus dengan ilmu kan?
Datang ke sana, sampaikan supaya kita ngerti kenyataan yang terjadi, supaya akhirnya tidak terlalu asyik disibukkan oleh setan untuk membenci saudaranya. Ya, saya sampaikan ini karena ini saya melihat, Masya Allah, di lapangan hari ini, ya, semakin banyak pertikaian di mana-mana. Hal-hal yang kecil menjadi kemudian sebab perpecahan yang luar biasa. Menyikapi saudaranya yang membela aksi Islam itu sama kayak menyikapi orang kafir gitu loh. Gak usah gitulah. Yang turun ikhlaskan, jangan sombong dengan jumlah, karena tidak boleh sombong dengan jumlah. Tetapi kemudian yang tidak turun, sudahlah, kalau memang kamu tidak sependapat, minimal kamu diam supaya kemudian meredam masalah. Karena apa? Kita hari ini tuh betul-betul lemah. Menghadapi satu orang harus nurunin 7 juta orang, coba. 7 juta orang itu hadapin satu orang, ibarat membunuh nyamuk pakai tenaga dalam, nggak mati-mati akhirnya. Makanya kemudian sudah kayak gitu, jangan ditambah lagi dengan usaha kita untuk kemudian saling membenci. Selamatkan lisan, selamatkan tulisan, selamatkan jempol kita. Jangan sampai kemudian kita gampang menghujat. Nanti kebiasaan gampang menghujat ini, ana yakin tidak ada satupun orang, ustadz yang kemudian akan selamat dari hujatannya kecuali ya dia sendiri. Orang yang sudah terbiasa kayak gitu. Dan ingat ibu, di antara fitnahnya sosial media itu apa? Gampang banget, cepet untuk kemudian berputar kemana-mana. Allah alam bisawab. Jadi kalau kemudian saya ditanya dengan Ustaz Bahtiar Nasir, mungkin saya ada 1-2 yang tidak sependapat dengan beliau. Tapi kita mencintai beliau atau tidak? Mencintai beliau sama dengan kita mencintai orang solih. Ada loh orang yang ketika ditawarkan, ayo duduk sama Ustaz Bahtiar Nasir, siapa dulu dia, siapa dulu kita. Tidak mau duduk kita sama orang-orang yang kemudian menyimpang kayak gitu loh. Masya Allah. Berarti kan duduk aja tidak mau, berarti kemudian sudah kayak mengkafirkan atau tidak? Masya Allah kan. Itu yang kita khawatirkan, itulah yang disebut dengan manhaj khawarij itu kayak gitu itu. Manhaj khawarij itu apa? Gampang mengkafirkan, gampang untuk menyesatkan, udah itu. Makanya kemudian kita berhati-hati terhadap segala macam fitnah, terutama fitnah di akhir zaman. Kemudian yang ketiga termasuk di antara perkara yang mampu memberikan syafaat, yaitu adalah yang ketiga, yaitu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu termasuk perkara yang mampu memberikan syafaat. Makanya kemudian Quran lazimi beberapa surat-surat yang memiliki keutamaan yang besar. Al-Baqarah, Ali Imran, itu termasuk surat-surat yang mampu memberikan kepada kita manfaat. Di antara manfaatnya kelak akan menjadi awan yang melindungi kita dari teriknya matahari yang didekatkan oleh Allah di padang mahsyar. Makanya Al-Baqarah itu kalau mampu dibaca, Al-Baqarah itu kalau mampu untuk kemudian kita hafalkan. Dan harusnya kalau kita belajar itu ada perubahannya, yaitu kemudian jangan sampai belajar sudah 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun, tapi juga nggak hafal-hafal. Hafalannya cuma muter-muter di situ. Makanya di antara bentuk yang kemudian kita harus lazimi ketika kita bermuamalah dengan Quran, yaitu adalah surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, kemudian 3 surat yang terakhir itu termasuk surat-surat yang mampu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Kemudian yang keempat yang sudah kita pelajari, bahwasanya diperbanyak sujud. Bahwasanya sujud itu merupakan salah satu perkara yang kelak menjadi syafaat dalam kehidupan di akhirat. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, ada orang-orang yang mereka itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka Allah ketika menetapkan rahmat, maka Allah perintahkan para malaikat, fa'amaral malaika ayyukhriju mimman kana ya'budullaha wala mimman kana ya'budullaha. Maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikat ketika Allah akan memberikan rahmat, keluarkan itu penduduk neraka yang pernah beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik. Para malaikat masuk ke dalam neraka. Dari mana para malaikat itu membedakan antara penduduk neraka yang beriman kepada Allah dan berbuat syirik? Dibedakan dari cara atau dari bekas sujudnya mereka. Karena orang yang beriman ketika sujud, semua sujudnya akan diserap oleh wajah dan kemudian akan bercahaya pada waktu di neraka.
Cahaya yang terbentuk di wajah adalah cahaya yang tidak mampu dipadamkan oleh apapun. Makanya disitulah kemudian kita mendapati orang yang bersujud, maka pada dasarnya ketika dia bersujud, maka dia itu akan menjadi sebab syafaat dalam kehidupan kelak di akhirat. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yang sudah kita pelajari pula, yaitu di antara sebab orang itu mendapatkan syafaat, yaitu adalah orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencintai Nabi termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Keluarga yang mati syahid. Mencintai Rasulullah sudah. Keluarga yang mati syahid. Oh iya. Oh, Oh iya. Terbalik-balik aja. Ya, terbalik aja. Maka kemudian yang keberapa ini? 5 tadi, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mencintai Rasulullah itu adalah dengan kita mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian betul-betul kita mampu untuk mencintai Rasulullah, karena syafaatnya Nabi termasuk syafaat yang paling besar. Saya wanti-wanti betul, kalau kita mencintai Rasulullah, mengamalkan sunnah, tolong sekali yang luwes ketika kita mengamalkan sunnah. Karena luwes di dalam menyikapi sunnah itu termasuk di antara perkara yang hilang di antara sunnah-sunnah Rasulullah hari-hari ini. Banyak orang yang menjalankan sunnah tetapi tidak luwes. Akhirnya apa? Akhirnya setiap orang tidak merasa nyaman kepada orang yang sudah mempelajari sunnah terlebih dahulu, karena orang-orang itu tidak bersifat luwes ketika menyikapi saudaranya yang belum memahami tentang sunnah. Ini ada sebuah kisah nyata, mungkin saya sampaikan sudah. Ada satu ikhwan yang beberapa waktu terakhir ini akrab dengan saya. Dia cerita sama anak. Ketika cerita dia mengatakan bahwasanya Ustadz, saya dulu itu trauma dengan kata kajian. Jadi Masya Allah, ada orang yang trauma dengan kata kajian. Biasanya trauma itu kan karena gelap, ketinggian. Ini trauma dengan kata kajian. Maka kemudian saya bertanya lagi kepada beliau, lu kok bisa? Kemudian beliau memaparkan ceritanya, bahwasanya beliau ketika menikah di awal-awal, maka beliau kemudian menikah dalam kondisi nol ilmunya bersama dengan istri yang beliau cintai. Maka kemudian ketika sudah menikah, mereka kemudian akhirnya berjalan sampai kemudian sang istri mendapatkan hidayah, tersapa dengan ilmu. Maka Masya Allah, istri ketika sudah mendapatkan hidayah ilmu, langsung percepatannya luar biasa. Dia mengganti semua komunitasnya, dia mengganti dengan berbagai macam kebiasaannya yang salah, lalu kemudian betul-betul berubah setelah dia mendapatkan hidayah ilmu. Karena dia ingin mengganti hari-hari kelam yang tidak bermanfaat dulu, ketika kemudian dia belum memiliki ilmu. Beda dengan suaminya qadarullah saat itu belum mendapatkan hidayah ilmu. Beliau masih sibuk dengan pekerjaannya, terpenjara dengan banyak kebutuhannya. Tidak sebagaimana istri yang tiap hari ngaji kemana-mana, sang suami hanya ngaji Sabtu Ahad. Itu pun kadang-kadang belum masuk atas apa yang dia dengar. Masya Allah ya. Padahal wanitanya ngajinya rajin luar biasa. Kalau kita tahu kan orang kalau sudah ngaji itu, banyak kan wanita itu kalau jadwalnya itu setiap hari itu penuh. Hari Senin di mana, Selasa di mana, Rabu di mana. Dia betul-betul full. Sampai kemudian ternyata sang akhwat ini atau ummahat ini betul-betul mentransfer setiap dia belajar itu, dia mentransfer ke rumah. Karena apa? Banyak wanita yang secara tidak sadar ketika dia ngaji, dia ingin memindahkan standar ideal ilmu yang dia dapatkan di dalam kajian kepada keluarganya, tanpa mempertimbangkan background suaminya dan berbagai macam hambatan yang masih dimiliki oleh suaminya. Apa yang terjadi? Gesekan demi gesekan terjadi, pertengkaran demi pertengkaran tidak terelakkan. Karena apa? Suami merasa dia belum mampu untuk melakukan itu, padahal istri terlalu cepat berprosesnya. Ibaratnya 80 km per jam, maka kemudian sang laki-laki baru 10 km per jam naik Astrea Honda 80 ya. Maka kemudian akhirnya apa? Gesekan itu tidak pernah kemudian selesai.
Bahkan beliau itu sampai cerita, bahkan Ustadz tahu sampai kadang-kadang saya itu kemudian saya itu ngecek istri saya, kamu hari ini kajian atau enggak? Kajian. Di mana? Di sini. Temanya apa? Ini. Kenapa saya tanya tema? Karena biasanya inilah nanti yang akan menjadi pertengkaran nanti malam sesuai dengan tema. Sesuai dengan tema. Makanya kalau kemudian lagi bahas dayus atau bahas tentang bagaimana malamnya Rasulullah, sudah pasti nanti malam nih bertengkar gara-gara sholat tahajud. Jadi begitu. Sampai akhirnya kapal itu bocor, sang suami tidak punya daya untuk menutup setiap kebocoran kapal yang dia miliki. Kapal itu karam, Ibu, dan akhirnya mereka bercerai. Maka kemudian akhirnya apa yang terjadi? Sampai kemudian akhirnya suaminya berpikir praktis, ini gara-gara kajian istri saya berubah semacam ini. Lalu kemudian dia delete. Makanya kemudian dia kalau mendengar kajian itu, ini yang merubah istri saya. Ya. Dan ternyata apa? Dan ternyata kemudian beliau sampai lama setiap dia mendapatkan ada undangan kajian, ada tulisan kajian ilmiah, itu langsung di-delete. Ya, sampai akhirnya Allah yang membukakan pintu hidayah. Beliau kemudian mendengar salah satu YouTube, kemudian mendengar, masuk beliau ketika mendengarkan kajian, beliau datang ke kajian ana 1 kali, 2 kali, dan akhirnya beberapa hari ini beliau kemudian akrab dengan ana. Masya Allah. Yang saya pikirkan saat itu adalah, inilah diantara problematika ketika kita baru belajar. Kadang-kadang kita kurang bersifat luwes, padahal luwes itu diperlukan. Luwes itu termasuk diantara sikap sunnah. Makanya kalau kita diperintahkan Nabi kalau membeli yang luwes, kalau menjual itu yang luwes, samhah namanya. Yaitu kalau menjual, kalau yang membeli kita itu adalah orang miskin, ya sudahlah, tidak usah ngambil untung, itu namanya luwes. Kalau yang membeli orang kecukupan, ya kita ambil untung secukupnya, itu namanya luwes. Dan ternyata banyak orang yang mereka kehilangan sikap luwes ketika dia menjalankan sunnah, ya karena dia tidak paham bagaimana dia harus tarik ulur ketika dia itu menjalankan ilmu yang telah dia dapatkan. Karena tidak semua orang, Ibu, senang dengan perubahan kita. Saya ingatkan, tidak semua orang senang dengan perubahan kita. Ada yang senang kemudian ngikutin sama-sama bareng-bareng dengan Ibu. Ada orang yang ketika mereka mendapati perubahan kita itu tidak senang. Saya ini pernah jadi korban, dalam tanda kutip. Saya pernah didatangin orang, ibu-ibu, dan kemudian ibu itu memarahi saya habis-habisan. Kemudian ibu itu ngomong, Ustadz apakan suami saya? Ustadz apakan suami saya? Tolong kembalikan suami saya sebagaimana dulu. Saya terus bingung aja, diem aja. Terus apa yang saya harus lakukan, Ibu? Tapi itulah yang terjadi, bahwasanya tidak semua orang itu senang dengan perubahan kita. Makanya ketika mereka melihat perubahan kita, bersikaplah yang terbaik, luweslah ketika kita menyampaikan, karena sikap keluasan itulah yang mampu menjadikan hati terbuka dan mudah untuk menerima atas apa yang kita sampaikan. Ya, jadi disitulah kita paham. Di situ kemudian yang kelima, yaitu adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat, yaitu orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, orang yang kemudian mendapatkan syafaat yang keenam, yaitu adalah mereka yang senantiasa ketika mendapatkan syafaat, yaitu mereka yang apabila di antara keturunannya ada yang meninggal mati syahid. Maka siapa yang paling beruntung? Yang paling beruntung adalah ibunya, bapaknya, dan keluarga-keluarga terdekatnya. Kenapa? Kalau ibu ditakdirkan anaknya itu meninggal mati syahid, maka orang yang mati syahid itu paling cepat memberikan syafaat setelah Rasulullah. Jadi yang paling cepat mendatangkan syafaat setelah Rasulullah itu apa? Anak-anak kita yang mati dalam keadaan bertempur di jalan Allah, dalam keadaan ikhlas. Merekanya mati syahid, dan merekalah orang yang mati syahid mampu dengan cepat memberikan syafaat kepada orang yang mereka cintai, dari kalangan ibunya, dari kalangan bapaknya, ketika mereka mendapatkan kematian husnul khatimah dengan mati syahid. Itulah yang keenam. Sekarang kita pelajari yang ketujuh. Yang ketujuh, orang yang mendapatkan syafaat itu adalah mendapatkan syafaat dari para malaikat.
Karena syafaat itu salah satunya diizinkan oleh Allah. Dan di antara orang yang diizinkan oleh Allah, makhluk yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat dalam kehidupan kita, yaitu adalah para malaikat. Kita buka dulu dalilnya, surat An-Najm, surat ke-53 ayat yang ke-26. Ya, coba dibaca. Yang sudah ketemu, Murian dibaca. Sudah. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi. Ya. Allah berfirman pada ayat yang ke-26. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha wa yarda. Dan berapa banyak malaikat yang ada di langit, maka syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah diridhoi oleh Allah, diizinkan oleh Allah kepada hamba yang Allah kehendaki dan kepada hamba yang Allah ridhoi. Di sini kemudian kalau kita merujuk kepada para ahli tafsir itu menyampaikan malaikat itu termasuk di antara makhluknya Allah, di mana mereka kelak akan diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tetapi syafaatnya malaikat itu setelah menunggu keputusan izin dari Allah. Karena pada dasarnya semua hal-hal yang mampu memberikan syafaat itu setelah menunggu izin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu pun termasuk malaikat makhluk yang kemudian mampu memberikan pertolongan kepada hamba yang beriman, sebagaimana para malaikat itu memberikan pertolongan kepada hamba yang beriman ketika di dunia. Karena sesungguhnya hamba yang beriman ketika di dunia mereka itu mendapatkan pertolongan dari para malaikat, doa-doa mereka, maka sesungguhnya mereka pun mampu memberikan pertolongan kepada hamba yang beriman dalam kehidupan di akhirat. Sehingga kemudian malaikat pun mampu memberikan syafaat. Sebelum kita kemudian membahas ini, maka kemudian yang kita harus bahas adalah siapa orang yang akan diberikan oleh, siapa orang yang akan mendapatkan syafaatnya para malaikat itu. Jadi ternyata kemudian ada beberapa orang yang mereka itu kelak akan mendapatkan syafaatnya malaikat, di mana malaikat itu mencintai mereka. Kita harus paham ya, malaikat itu punya sifat cinta sebagaimana Allah itu punya sifat cinta. Dan kita harus mengerti ketika kita menetapkan satu sifat kepada makhluk, maka sesungguhnya harus membutuhkan dalil. Sama dengan kita mengatakan bahwasanya malaikat itu mencintai, maka kita harus punya dalilnya dulu. Mana dalilnya yang mengatakan bahwasanya malaikat itu punya sifat mencintai? Karena tidak boleh bagi kita menetapkan satu sifat kepada makhluk yang gaib kalau kita tidak mempunyai dalil. Contoh, mengatakan malaikat itu makan, tidak boleh. Kenapa tidak boleh mengatakan malaikat itu makan? Karena kita tidak memiliki dalil yang menerangkan malaikat itu makan. Kalau kemudian kita mengatakan malaikat itu membantu, kita harus punya dalil. Maka sama pula ketika kita bicara tentang syafaatnya malaikat, kita juga bicara tentang sifatnya malaikat ketika mencintai. Mana dalilnya bahwasanya malaikat itu mencintai? Maka dalilnya kita akan dapatkan dalam satu riwayat Muslim, ketika kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang sahih dalam riwayat Muslim. Rasulullah SAW itu bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala ya Jibrilu inni uhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbunahu wa yad'u lahul qabulu fil ardi. Dalil yang menerangkan bahwasanya Allah itu mencintai, bahwasanya malaikat itu mencintai sebagaimana Allah itu punya sifat mencintai, dalilnya adalah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Muslim.
Rasulullah SAW bersabda, Allah itu kalau sudah senang sama manusia, maka Allah itu akan panggil malaikat Jibril. Lalu Allah itu akan sampaikan siapa orang yang Allah cintai. Kepada siapa? Kepada makhluk yang paling Allah cintai, yaitu dari kalangan malaikat Jibril. Karena malaikat yang paling Allah cintai itu adalah malaikat Jibril. Ingat Ibu, malaikat itu tidak hanya 10 sebagaimana yang dulu kita pelajari di waktu SD. Malaikat itu banyak, jumlah mereka tidak terhitung di langit. Dan sesungguhnya tidak semua nama malaikat itu disampaikan oleh Allah kepada kita. Banyak nama-nama malaikat yang tidak Allah sampaikan kepada kita. Makanya kita tidak boleh memberikan nama kepada malaikat kecuali nama yang ditetapkan oleh Allah. Di antara penamaan yang kurang benar tentang malaikat itu apa? Yaitu ketika kita mengatakan malaikat pencabut nyawa Israel. Padahal tidak ada satupun dalil yang menerangkan bahwasanya malaikat pencabut nyawa disebut dengan Israel. Ya. Makanya di situ kita harus memahami ada malaikat yang tidak dikasih nama oleh Allah kecuali dinisbatkan kepada keterangan waktu. Contoh, sholat subuh dan sholat asar itu tempat kumpulnya malaikat siang dan malaikat malam. Mereka kumpul pada 2 tempat, yaitu adalah subuh dan mereka kumpul pada waktu sholat asar. Makanya di situ kita betul-betul ditekankan jangan pernah sekali-kali melalaikan sholat asar. Kenapa? Pada sholat subuh dan sholat asar malaikat pagi dan malaikat siang itu kumpul. Dan di situ Nabi mengatakan malaikatun nahari wa malaikatul laili, malaikat siang dan malaikat malam. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Allah tidak memberikan nama secara khusus kecuali Allah hanya memberikan keterangan waktu kepada malaikat-malaikat itu. Jadi apakah ada nama-nama malaikat yang Allah tidak beritahukan kepada kita? Ada. Dan tidak usah kita pusingkan. Karena apa? Itu termasuk di antara perkara yang tidak perlu kita ketahui secara mendalam. Jadi tidak perlu kita sedih naik mobil gitu. Kenapa? Saya tidak tahu nama malaikat itu siapa. Karena itu merupakan sesuatu yang sifatnya ilmuhu la yanfa wa jahluhu la yadur. Ilmunya tidak terlalu bermanfaat, kalaupun tidak tahu tidak membahayakan urusan akhirat kita. Lah, di sini Allah itu panggil malaikat Jibril. Lalu kemudian Allah sampaikan, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai satu malaikat, mencintai manusia. Allah sampaikan manusia yang Allah cintai dan Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, cintailah dia Jibril sebagaimana aku mencintainya. Maka kemudian akhirnya malaikat Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Fayuhibbunahu, maka kemudian Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Fayunadi fi ahli sama, maka kemudian Allah menyampaikan, maka kemudian malaikat menyampaikan kepada seluruh penduduk langit, cintailah dia sebagaimana Allah dan Jibril mencintainya. Maka seluruh penduduk langit mencintai orang yang telah dicintai oleh Allah dan malaikat Jibril. Di situ faedah yang kita garis bawahi adalah malaikat itu mencintai, punya sifat mencintai sebagaimana Allah punya sifat mencintai. Kenapa kita harus bahas tentang sifat mencintainya malaikat? Karena orang yang dicintai malaikat punya harapan besar mendapatkan syafaatnya malaikat. Karena malaikat mencintai mereka dalam kehidupan dunia, maka kita harapkan kita pun akan diberikan syafaat oleh malaikat. Karena dulu malaikat menyayangi kita dan merahmati kita dalam kehidupan kita di dunia. Jadi malaikat itu punya sifat mencintai? Punya. Malaikat itu punya sifat mencintai. Ketika malaikat itu punya sifat mencintai, maka fahamilah ada sifat-sifat tertentu yang menjadikan seseorang itu dicintai malaikat. Fahami tentang itu supaya kita layak untuk berhak mendapatkan syafaatnya para malaikat setelah diizinkan oleh Allah. Sekarang kemudian kita bahas ya, orang-orang yang kemudian mendapatkan kecintaan dari malaikat itu dalam kehidupan dunia siapa saja? Yang pertama, orang-orang yang mendapatkan kecintaan para malaikat di dunia.
Sudah. Yang pertama, orang-orang yang mereka selalu dalam keadaan bersuci setiap waktunya, terutama ketika pola tidurnya. Orang-orang yang selalu bersuci dalam setiap waktunya, terutama ketika tidurnya pula. Kenapa? Ketika tidurnya dan ketika tidurnya. Ya. Sudah? Yang pertama, sebagaimana yang diriwayatkan dari sebuah riwayat yang sahih, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man bata tahiran bata ilaihil malak fi syi'arihi." Barang siapa orang yang tidur dalam keadaan suci, maka para malaikat akan tidur bersamanya sepanjang malam itu, karena orang itu tidur dalam keadaan suci. Di situ kita mendapati satu penjelasan. Sifat yang pertama yang menjadikan malaikat itu mencintai ana dan anti, itu adalah ketika ana dan anti adalah orang yang senantiasa menjaga sholat-sholat, menjaga malam-malam kita, dan kita senantiasa melazimkan dan merutinkan kesucian sebelum kita tidur. Karena barang siapa orang yang merutinkan kesucian, maka sesungguhnya para malaikat pun akan bersama menyertai orang yang bersuci dalam setiap aktivitasnya dan pula dalam keadaan tidurnya. Dan ibu harus paham loh, masalah kesucian itu bukan masalah yang ringan di dalam Islam. Karena ternyata kita memiliki Rabb yang kita harapkan surganya. Rabb yang kita harapkan surganya adalah Rabb yang betul-betul mencintai taharah dan mencintai kesucian. Makanya kemudian kita dapatkan berbagai macam dalil dan berbagai macam penguat bahwasanya Allah itu mencintai kita bukan hanya sholat dan sujud, tetapi Allah mencintai kita ketika kita senantiasa merutinkan di dalam kita bersuci. Coba kalau kita perhatikan, kita ini kalau mendapati anggota keluarga kita yang meninggal dunia, maka sesungguhnya kita yang hidup diperintahkan untuk memberikan kewajiban terakhir kepada anggota keluarga kita yang telah meninggal dunia untuk memandikannya dan menyucikannya. Padahal kalau kita berpikir secara logika sederhana, buat apa kita mandikan, buat apa kita sucikan dengan wudhu? Karena apa? Karena hakikatnya dia akan bertemu dengan tanah dan akan mencium tanah di dalam kuburannya. Lalu kenapa dia harus dimandikan? Fungsinya apa harus disucikan? Wong dia nanti bertemu tanah yang kita notabene-nya mengetahui itu adalah tempat yang kotor. Tapi disitulah kita paham Allah itu mencintai kesucian. Sampai-sampai jasad orang yang kita cintai ketika sudah terpisah dari ruhnya, Allah perintahkan untuk menyucikannya. Karena Allah ingin jasad itu suci ketika dia dikembalikan kepada tanah, kepada bumi. Sebagaimana pula Allah juga mencintai sahabat-sahabat Ansor, maaf tangan kiri. Itu kemudian karena kecintaan mereka kepada bersuci. Makanya dalam satu riwayat Ibnu Majah sampai Rasulullah bersabda, "Ya ma'syarul ansar, innallaha yuhibbukum fi tuhurikum fama tahurukum." Qalu natawadda'u lis-salati wa naghtasilu minal janabati wa nastanji bil ma'i faqala fadzaka fa'alikumuhu. Rasulullah SAW sampai beliau bersabda, "Wahai sahabat Ansor, Allah itu baru saja memberitahukan kepada diriku bahwasanya kalian itu mendapatkan kecintaan Allah." Lihat. Allah mencintai kalian disebabkan kalian itu bersuci, disebabkan kalian itu senang bersuci. Masya Allah. Padahal sahabat Ansor amalannya mereka itu banyak, tetapi yang dikhususkan oleh Nabi ketika ngabarkan ini disebabkan karena sahabat Ansor itu senang bersuci. Maka kemudian Nabi bertanya untuk memberikan ilmu kepada orang-orang selainnya. Fama tahurukum, kalian itu kalau bersuci kayak apa sih kok sampai Allah itu mencintai kalian? Maka kemudian dijawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami natawaddau lis-salati wa naghtasilu minal janabati wa nastanji bil ma'i."
Kami adalah kaum yang apabila kami ini berwudu ketika kami mau sholat, kami mandi ketika kami mendapatkan junub, dan kami membersihkan dengan istinja air ketika kami berhadas. Nabi langsung berkomentar, fadaka fa'alaikumuhu. Itu loh yang menjadikan kalian itu dicintai oleh Allah. Jangan ngeremehin jalan surga, karena kita tidak pernah mengerti di antara anak tangga yang menyebabkan kita masuk surga itu di pintu yang mana. Man lam yatahammal bil kabir, man lam yatahammal bis sagir lam yatahammal bil kabir. Orang yang terbiasa meremehkan sunnah yang kecil, maka dia tidak akan pernah mampu menanggung sunnah yang besar. Makanya ketika kita melihat sunnah yang semacam ini, perhatikan sunnah ini, karena sunnah ini sangat menentukan perjalanan kita di dalam kehidupan yang lebih berat ketika kita memperhatikan salah satu sunnah yang kecil, yaitu adalah toharoh. Karena toharoh bukan hanya menjadikan dirimu dicintai oleh Allah, tapi toharoh pun menjadikan diri kita pun dicintai para malaikat. Kita lihat pula sahabat Bilal. Sahabat Bilal pun termasuk salah satu sahabat yang dijanjikan surga. Sampai kemudian Nabi mengatakan, ini sami'tu dufana alaika fil jannah. Hei Bilal, aku mendengar suara derap langkah kakimu di surga. Famadza amilta fil Islam, yang kamu lakukan di dalam Islam itu dicintai oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena kecintaan dirimu kepada suci. Setiap kemudian Bilal kemudian berhadas, maka kemudian beliau bersuci. Masya Allah. Padahal kalau kita perhatikan amalnya Bilal itu banyak atau enggak? Banyak banget. Beliau berjihad, beliau pernah ditindih batu, beliau pernah menjadi budak yang pertama kali masuk Islam, muadzinnya Nabi. Nabi kalau capek memanggil Bilal supaya mengumandangkan adzan. Orang yang kemudian dicari Nabi ketika masuk waktunya sholat itu siapa semuanya? Bilal. Tapi ternyata Bilal dengan segunung amal yang pernah dia goreskan dalam kehidupannya, ternyata yang menyebabkan Bilal masuk surga justru kecintaan beliau kepada toharoh. Ketika dia tidak ridho dirinya berhadas, kemudian dia melazimi wudhunya, dan Allah memasukkan ia ke dalam surga disebabkan wudhunya itu yang dia cintai sampai dia sholat 2 rakaat setelah dia berwudhu. Masya Allah. Jadi di situ kita memahami betul betapa dahsyatnya kehidupan kesucian. Jangan diremehin, karena malaikat pun akan bersama dengan kita. Makanya kalau ibu berjalan, ada 2 akhwat nih, ada 2 ummahat jalan ini dari majelis ilmu, dia keluar, yang satu suci, yang satu tidak suci. Walaupun sama-sama habis dari pengajian, yang satu suci, maka yang suci itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang tidak bersuci. Kenapa? Kecintaan dia ketika suci itu menjadikan Allah lebih mencintainya daripada yang tidak suci. Padahal kalau kita perhatikan, merutinkan apa yang dirutinkan oleh Bilal itu susah atau tidak? Susah, ibu. Saya dulu menyangka gampang, tapi setelah kita rutinkan itu ternyata berat. Wudhu setiap berhadas, wudhu setiap berhadas, wudhu setiap berhadas. Yang berat itu apa? Istiqomahnya. Kalau hanya 2 hari, 3 hari, 4 hari, oh gampang. Tapi kalau setiap waktunya, biasanya kita ini baru semangat-semangatnya ketika habis kajian. Masya Allah, 3 hari. 3 hari bertetet itu. Terus wudhu. Tapi setelah 4 hari, 5 hari, 6 hari, hilang itu. Padahal kemudian Bilal merutinkan itu setiap waktunya dan setiap saatnya. Karena apa? Saking cintanya beliau kepada toharoh, sampai kemudian seorang Bilal pun merutinkan toharoh dalam kehidupannya. Karena itu salah satu cara dicintai malaikat. Saking Allah senang sama toharoh, ibu, saya akan sampaikan. Saking senangnya Allah itu kepada toharoh, sampai-sampai ada salah satu sahabat
yang jasadnya itu junub, tetapi rohnya itu dimandikan oleh para malaikat. Siapa sahabat itu? Sahabat Handolah. Sahabat Handolah itu seorang sahabat yang baru mencampuri istrinya ketika habis subuh. Kemudian ada panggilan jihad. Masih junub, belum sempat mandi. Masya Allah. Belum sempat mandi. Kenapa? Saking semangatnya untuk menemani Rasul. Kenapa sahabat itu cintanya kepada jihad itu sampai ke ubun-ubun mereka? Karena mereka tahu jalan pintas menuju surga itu adalah jihad di jalan Allah. Meneteskan darah dan memberikan nyawa. Maka kemudian Handolah ikut serta pada saat itu, dia ikut serta. Maka kemudian dalam peperangan tersebut kemudian Handolah meninggal dunia. Ketika para sahabat yang hidup satu persatu dia angkat itu sahabat-sahabat yang telah meninggal dunia, maka kemudian sahabat itu kaget mendapati rambutnya Handolah basah. Ini kok basah rambutnya? Maka kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, coba tanya sama keluarganya. Mereka tanya sama keluarganya dan mereka mengatakan, kenapa ini Handolah? Istrinya kemudian memberikan komentar, Handolah suamiku habis mencampuri diriku lalu langsung pergi berjihad dan di dalam jihad itu meninggal dunia. Makanya kemudian tanda-tanda junubnya Handolah itu masih ada. Insya Allah. Apa yang terjadi? Para sahabat kan bingung. Ini dimandikan enggak? Kalau mau dimandikan, Handolah meninggal, gugur di jalan Allah. Orang yang meninggal di jalan Allah tidak boleh dimandikan, tidak boleh digantikan pakaiannya. Jadi kalau misalkan hari ini orang-orang Aleppo meninggal dunia, itu meninggalnya ya sudah pakai pakaian itu, tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani. Kenapa? Pakaian itu akan bersaksi di hadapan Allah atas tetesan darah ketika mereka mempertahankan bumi mereka karena Allah. Makanya orang yang berilmu tidak akan bisa mampu untuk mencapai derajatnya para syuhada. Ya, mereka bingung. Tapi kalau nggak dimandikan gimana? Wong Handolah ini kemudian junub kok. Handolah itu kan junub. Maka kemudian akhirnya mereka ngelaporin kepada Nabi. Nabi berkata, kuburkan, semakamkan itu, semayamkan kan itu aja kemudian Handolah di dalam kuburan. Lalu kemudian biarkan dia semacam itu. Kenapa? Karena sesungguhnya para malaikat telah memandikan Handolah di langit. Ribuan malaikat memandikan Handolah. Makanya kemudian Handolah diberikan gelar Ghasilul Malaikah. Satu-satunya sahabat yang dimandikan oleh ribuan malaikat itu namanya Handolah. Itu saking apa? Cintanya Allah kepada kesucian sampai ruh saja. Yang kemudian jasadnya yang junub, rohnya yang kemudian tidak junub. Tetapi Allah itu saking cintanya kepada Tohara, Allah perintahkan malaikat mandikan itu Handolah karena jasadnya dalam keadaan junub. Maka Allah perintahkan malaikat untuk memandikan Handolah, rohnya Handolah itu. Kalau Allah itu tidak senang dengan kesucian, tidak mungkin akan melakukan itu. Tapi karena Allah mencintai betul-betul kesucian, makanya sampai-sampai rohnya Handolah pun dimandikan ketika dia jasadnya yang junub tetapi rohnya yang dimandikan. Saking besarnya Allah cinta kepada orang yang tohara. Makanya sampai-sampai dalam fikih keluarga, seorang suami istri ketika mereka habis bertemu, mereka habis mencampuri, disunahkan itu apa? Bergegas untuk mandi. Kenapa? Karena Allah tidak terlalu suka kepada orang yang melewati malam ketika habis mencampuri dan dicampuri dia dalam keadaan junub. Makanya kalau kita fikih keluarga itu kalau habis mencampuri dan dicampuri, yang paling tepat langsung mandi. Kalau kemudian tidak mampu, wudu. Yang dosa, ya sudah, yang dosa itu tidak mandi, tidak wudu sampai pagi, ya itu kemudian dimurkai oleh Allah. Nah disitulah kita paham betapa dahsyatnya kehidupan toharoh sampai-sampai kemudian itu yang akan menjadikan kita dicintai oleh malaikat sampai malaikat pun tidur bersama kita ketika kita tidur dalam keadaan suci. Itu salah satu contoh dimana kalau kemudian anti semuanya kita dalam keadaan bersuci, maka sesungguhnya kita akan disertai malaikat setiap waktunya dan setiap saatnya. Makanya kalau kita ingat ada hadas langsung wudu, walaupun terkadang menjadi berat. Kalau ibu lebih ringan, kalau ibu senantiasa di rumah, ibu enak. Kalau ibu senantiasa di rumah, ibu itu akan lebih mudah. Kenapa ibu menjadi lebih mudah? Karena ibu tidak terlalu sulit. Yang biasanya agak sulit kalau ibu sudah keluar.
hadas, wudhu tentunya lebih repot. Tapi walaupun repot, sesungguhnya itu yang akan menjadikan kita berjalan diridhai oleh Allah ketika dalam keadaan suci. Mana lagi bu keadaan yang kemudian menjadikan kita diridhai oleh Allah kecuali cara yang mudah, yaitu bersuci. Wudhu, ambil wudhu, karena itulah yang akan menjadikan kita dicintai malaikat. Sama ketika tidur. Kapan wudhunya Ustadz? Ketika kita tidur? Ya terserah, habis isya boleh. Kalau kemudian ketika menjelang tidur hadas, ya wudhu kembali. Nanti hilang ngantuknya? Enggak, insya Allah. Kalau memang sudah tabiatnya ngantuk, ya ngantuk, walaupun wudhunya 10 kali. Pas wudhu, enggak ngantuk. Pas wudhunya enggak ngantuk. Tapi ketika pas kemudian enggak wudhu, pas wudhunya enggak ngantuk, pas keluar kamar mandi, ngantuk, ya tetap insya Allah. Dan itulah cara untuk kemudian membersihkan diri kita. Kenapa? Siapa sih yang tidak disenangi oleh malaikat, Ibu? Kalau kita udah disenangi malaikat itu Masya Allah, kita ini akan ditemani dengan makhluk yang Allah cintai, makhluk yang bisa memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, yaitu adalah ketika kita bersuci. Itu yang pertama, yang bisa menjadikan kita dicintai malaikat supaya kita mampu mengharapkan syafaatnya kelak pada waktu hari kiamat. Yang kedua, amal yang bisa menjadikan kita kemudian dicintai malaikat, yaitu amal yang kedua, yaitu adalah orang-orang yang mereka senantiasa berusaha untuk istiqamah dalam kehidupan mereka beribadah kepada Allah. Kita buka surat Fussilat ayat ke-30. Fussilat ayat ke-30. Ya, ayat ke-30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya. Ini merupakan dalil yang kedua, kebersamaan para malaikat kepada orang yang istiqomah. Istiqomah itu dalam semua perkara. Maka sesungguhnya Allah kemudian mengatakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapapun yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, maka kemudian turun kepada mereka para malaikat. Para malaikat itu yang membisikkan kekuatan dan motivasi kepada orang yang beriman. Ala takhafu, apa sih yang kamu takutkan? Wala tahzanu, apa yang kamu sedihkan? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan kabar surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Di situ kita mendapati bahwasanya kebersamaan malaikat adalah menyertai kepada orang yang istiqomah. Ibu bisa bayangkan, kalau kita dikuatkan oleh motivator saja sudah bertambah semangatnya. Coba enggak kita merenungkan, apabila dikuatkan malaikat itu kayak apa? Lawang kita bersama motivator, ketika motivator bijak mengelola kata untuk merubah makna kepada hidup kita, ternyata kita bertambah semangatnya. Terlebih lagi ketika para malaikat yang menguatkan, itu kayak apa kekuatannya? Makanya kita mendapati, Masya Allah,
Orang-orang yang beriman ketika mereka istiqamah, mungkin tampilan mereka tampilan orang biasa, mungkin kurus, mungkin langsing, mungkin tidak dapat jatah makanan yang layak. Tapi ternyata mereka menjadi orang yang kuat secara hati. Kenapa? Iman itu kuat hati. Karena nanti akan datang satu hari, pada waktu hari kiamat kita berjalan dengan hati, sebagaimana kita di dunia berjalan dengan kaki. Kata seorang salaf tuh gitu. Kalau kita di dunia itu berjalan dengan kaki, tapi nanti di akhiratnya kita akan berjalan dengan kaki. Makanya beruntung orang yang hatinya dikuatkan oleh Allah melalui para malaikat. Lah malaikat itu yang mengatakan, ala takhafu, yang kamu takutkan itu apa, wala tahzanu, yang kamu sedihkan itu apa. Wong surga telah menanti kok bagi orang yang mereka itu beriman. Makanya kalau kita menapak jalan ketaatan itu berbagai macam ujian itu betul-betul datang. Kenapa? Karena sesungguhnya supaya kita merasakan kedekatan kita dengan Allah dan merasakan kedekatan kita ketika dibersamai dengan para malaikat. Makanya kalau sudah beriman, jangan ngarepin deh banyak-banyak akan disenengin orang. Kenapa Ibu? Kita ini bukan alat pemuas bagi orang lain. Kita tidak bisa memuaskan setiap orang. Kita tetap berusaha memberikan akhlak yang baik, iya itu kewajiban kita. Kita tetap membungkus dengan hal-hal yang luar biasa, betul, kita tidak nafikan itu. Tapi kalaulah kita sudah memberikan proses yang baik, kita memberikan akhlak yang baik, tetapi kita tetap mendapatkan keterasingan setelah kita menapak jalan kebenaran, karena Allah ingin supaya kita itu merasakan kebersamaan Allah dalam kehidupan kita dan kebersamaan para malaikat ketika menguatkan kita. Makanya orang-orang yang beriman itu kan dahsyat imannya. Coba Ibu bayangkan, coba kalau hari-hari ini kita ngelihat Ibu, di Aleppo saya itu banyak mendapatkan video-video di mana mereka sudah dikepung itu, tapi masih bisa itu mereka kemudian menyampaikan dengan senyum, padahal suara bom itu blang-blang kedengaran. Salah satunya itu yang saya dengerin dari salah satu wartawan Bilal. Siapa namanya? Bilal Abdul Karim namanya. Itu kemudian dia cerita dalam kondisi mengatakan ini bisa jadi saran saya yang terakhir, karena kami tidak bisa keluar lagi dari Aleppo. Semua tempat sudah terkepung dan mereka tidak membiarkan kami keluar. Coba. Tapi tetap dalam keadaan tenang, cahayanya itu memancar di wajahnya. Padahal itu tidak main-main loh, musuhnya itu betul-betul ada. Makanya saya sering sampaikan, orang-orang di Suriah itu, mereka lah yang paling pantas mengatakan penggenggam bara api. Itu mereka. Kalau kita mah bara api yang mana? Belum bara api kita ini. Baru ngaji sebentar kemudian sudah mengatakan kamilah pemegang bara api. Loh bara apinya tuh yo mana itu loh. Lebay itu kalau orang Jakarta. Kalau orang-orang Suriah itu pantas mereka mengatakan memegang bara api, Bu. Coba Ana sejak 2 hari yang lalu itu mendapatkan video lebih dari 8. Dan itu kesaksian langsung. Kami sudah terkepung, ini musuh sudah 300 meter. Yang kami tunggu pertempuran darat. Kenapa? Karena mereka menghujani Aleppo dengan bom-bom udara terus, tidak berhenti-berhenti. Tapi kenapa mereka begitu kuat mempertahankan kehidupan mereka? Ya karena mereka, saya yakin mereka dibantu oleh para malaikat sampai mereka betul-betul menyerahkan hidup mereka dan kehidupan mereka hanya untuk Allah. Makanya orang yang kedua yang kemudian akan dibantu oleh para malaikat dan malaikat itu bersama dengan mereka, yaitu adalah mereka yang senantiasa, yaitu istiqomah ketika mereka melakukan ibadah mereka kepada Allah. Menapak puncak yang tertinggi itu memang sedikit orangnya. Sebagaimana kalau kita akan naik gunung, yang naik pertama kali 20 orang, tetapi yang tersisa 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kenapa? Berat, sulit. Bukan perkara yang gampang dan bukan perkara yang mudah. Penempuh jalan kemuliaan itu tidak rame jalannya. Makanya panggung kebenaran itu sedikit pengunjungnya, banyak komentatornya. Itu sudah lumrah itu. Sedikit sekali orang yang mengunjungin panggung kebenaran itu sedikit. Kenapa? Karena memang sulit dan susah. Tapi komentatornya itu banyak, luar biasa. Nah kalau kita tidak sadar kita penempuh jalan kemuliaan, akhirnya kita hilang rasa istiqomah, disitulah hilang pula malaikat bersama dengan kita. Makanya kemudian kalau ngelakuin ibadah, rutinkan, istiqomahkan. Itulah yang menjadi sebab malaikat mencintai kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang kemudian dicintai malaikat adalah orang yang mereka senantiasa bersedekah di waktu paginya mereka. Itu malaikat senang.
Orang yang bersedekah di waktu paginya. Sudah? Ya. Jadi nomor berapa tadi? 3. Yang ketiga, yang bisa menjadikan kita layak dicintai para malaikat yaitu adalah kita ketika kita menjadi orang yang senantiasa berinfak di waktu pagi. Karena para malaikat di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan para malaikat itu dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, tidaklah para muslim itu ketika melewati pagi kecuali mereka akan mendapati malaikat itu berdoa, Allahumma ati munfikan khalafan, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu adalah pengganti, dan berikanlah orang yang menahan hartanya itu kerusakan pada harta yang dia kumpulin. Insya Allah. Jadi kemudian akhirnya yang ketiga, motivasi. Banyak-banyaklah kita nanam untuk akhirat kita dan investasi akhirat kita di waktu pagi. Kenapa? Orang yang mereka itu berinfak di pagi-paginya, di mana sedang lagi kalau waktu pagi itu kan rakus-rakusnya kita ingin dapat dunia. Kenapa? Sudah terbayang banyak kebutuhan kita hari itu. Mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Tapi justru ketika di waktu paginya dia mengalahkan semua keinginan duniawinya sampai dia mendermakan sebagian dari hartanya, maka merekalah pemilik doanya para malaikat. Apa itu doanya malaikat? Allahumma ati munfikan khalafan. Ya Allah, kasih orang yang infak itu pengganti yang lebih baik. Dan itu didoakan oleh para malaikat langsung. Siapa sahabat yang paling bergegas di dalam paginya ketika berbuat kebaikan? Yaitu adalah Abu Bakar. Abu Bakar merupakan sahabat yang selalu bergegas di pagi harinya, selalu berinfak di jalan Allah. Itulah Abu Bakar. Itu Abu Bakar. Ya. Jadi kemudian betul-betul kita dapati Abu Bakar itu betul-betul termasuk di antara sahabat yang pasti dicintai malaikat. Pantas saking besarnya Abu Bakar itu, makanya kita dapati ada orang yang dipanggil 8 pintu surga. Siapa yang dipanggil 8 pintu surga? Abu Bakar. Pintu surga itu jumlahnya berapa, Ibu? 8. Ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu puasa. Maka ada orang yang dipanggil 8 pintu itu. Siapa itu? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, engkau salah satu orang yang dipanggil oleh 8 pintu itu. Itu Abu Bakar. Makanya di waktu pagi, orang kan biasanya di waktu pagi itu yang dipikir apa? Masya Allah, hari ini kerjaan apa? Dagang untung berapa? Kan gitu biasanya. Ya. Kemudian pesanan nyampe atau enggak hari ini, barangnya transfer sudah terkirim belum. Maka kemudian yang terpikir itu. Lalu kemudian dibalik itu ketika kita berinfak, merekalah yang akan disenangi oleh malaikat. Makanya biasakan waktu pagi itu waktu yang baik untuk menanam kebaikan. Kalau waktu malam itu waktu yang baik untuk berdoa. Pada sepertiga malam itu waktu yang paling baik untuk berdoa, Ibu. Tapi waktu pagi itu waktu yang sangat mulia untuk menanamkan banyak kebaikan. Niatnya hari itu apa saja itu mulai kita niatkan di waktu pagi. Zikirnya di waktu pagi, sampai kemudian kita berencana jenguk teman kita yang sakit. Kalau ada orang yang meninggal kita datangi, itulah di waktu pagi. Keberkahannya itu sangat luar biasa besar. Makanya saya ingatkan lagi, saya garis bawahi. Tanamlah doa pada sepertiga malam yang terakhir, tapi tanamlah ketaatan dan ibadah itu di waktu pagi. Kenapa? Waktu pagi dan waktu sore itu merupakan waktu yang khusus. Sampai Allah sebutkan ghudhu wa asyiya, yaitu pagi dan sore di banyak ayat. Saking Allah ridhonya kepada waktu pagi dan saking besarnya Allah ridho di waktu sore. Ya. Jadi kemudian yang menjadikan seseorang itu mendapatkan kemuliaan yaitu ketika dia dibersamai dengan para malaikat, yaitu adalah ketika mereka selalu bersama dengan menginfakkan hartanya dan mensedekahkan hartanya di waktu pagi, sampai mendapatkan doa dari para malaikat. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, yang keempat,
Orang yang kemudian dicintai oleh malaikat adalah orang yang mereka senantiasa mendatangi perintah Allah dalam sholat ketika di waktu subuh dan di waktu asar. Nah itu, ini ada kaitannya dengan tadi sedikit. Orang yang 4 sebab-sebab orang itu dicintai malaikat. Orang yang senantiasa mendatangi sholat subuh dan sholat asar. Ya, di awal waktu. Enggak, ikhwan akhwat ibu. Makanya akhwat itu langsung bergegas. Bergegas. Enggak, nanti kita jelaskan. Sudah? Yang keempat, orang yang kemudian yang ini kan belum kita terangkan. Sudah mau ngambil nafas ini nggak jadi tadi. Jadi yang keempat, orang-orang yang mereka itu melaksanakan sholat subuhnya dan melaksanakan sholat asarnya. Tadi kita sampaikan, sholat subuh dan sholat asar merupakan salah satu di antara waktu yang dicintai oleh Allah yang tadi saya sebutkan. Keutamaan sholat subuh dan sholat asar itu besar daripada keutamaan sholat zuhur ataupun sholat maghrib. Kenapa? Karena sholat itu semuanya punya keutamaan, tapi ada beberapa sholat yang punya keutamaan yang besar. Salah satunya subuh dengan asar. Makanya sampai-sampai Nabi itu bersabda, orang yang meninggalkan sholat asar sebagaimana meninggalkan sholat satu harinya. Kenapa? Saking besarnya sholat asar. Saking besarnya sholat asar, Nabi pernah kemudian ditanya seorang laki-laki, seorang sahabat, ya Rasulullah, saya mencumbu seorang wanita yang bukan mahram. Hampir terjadi zina, tapi nggak terjadi. Maka bagaimana cara saya untuk menghapuskan dosa itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, tegakkanlah sholat asar. Maka di situ kita mendapati keutamaan besar yang dimiliki oleh sholat subuh dan sholat asar. Di antara keistimewaannya apa? Sesungguhnya para malaikat itu kumpul. Jadi malaikat itu ibu dibagi oleh Allah tugasnya itu menjadi 2. Ada malaikat siang dan ada malaikat malam. Ada malaikat siang dan ada malaikat malam. Malaikat siang mendampingi kita untuk mencatat seluruh amal kita di waktu siang dan menjadi saksi perbuatan kita. Dan waktu malaikat malam itu mendampingi kita di waktu malam dan menjadi saksi perbuatan kita di waktu malam. Tapi ternyata para malaikat itu kumpul. Mereka itu kumpul pada 2 waktu, yaitu adalah waktu subuh dengan waktu asar. Kenapa para malaikat itu kumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar? Karena mereka cintanya kepada 2 waktu itu, karena mereka paham Allah pun cinta pada 2 waktu itu. Makanya 2 malaikat itu ketika mereka lapor kepada Allah, Allah tanya, "Madza taraktum ibadi?" Kalian tinggalkan hambaku dalam keadaan ngapain? Atainahum wa hum yusalluna wa taraknahum wa hum yusallun. Lihat, malaikat siang dan malaikat malam sama-sama mereka itu melaporkan kepada Allah, ya Allah, kami datangi mereka dalam keadaan sholat dan kami tinggalkan mereka pun dalam keadaan sholat. Insya Allah. Jadi kemudian pergantian shiftnya kalau ibaratnya kita itu terjadi pada waktu subuh dan asar. Dan orang yang mendatangi subuh dan asarnya sesuai dengan perintah Allah, bergegas di dalam kebaikan, maka sesungguhnya Allah pun akan mendapati laporan 2 malaikat sekaligus. Malaikat siang menyampaikan dia lagi sholat ya Allah, dan malaikat pagi pun menyampaikan bahwasanya dia lagi sholat ya Allah ketika waktu duhur dan asarnya, waktu subuh dan asarnya. Makanya jangan terbiasa untuk melalaikannya. Bagaimana dengan wanita, Ustadz? Wanita tetap di rumah. Tapi bukan berarti ketika seorang ibu anti berada di rumah, bukan berarti meremehkannya. Ingat sebuah hadis Rasulullah, la yu'akhirullah hasanatin hatta yu'akhiruhumullahu hasanatahu yaumal qiyamah. Makanya Nabi sampai kemudian berkata, barang siapa yang terbiasa
untuk mengakhir-akhirkan dan melambatkan kebaikan, maka pasti Allah akan melambatkan kebaikannya kelak pada waktu hari akhirat nanti. Hati-hati loh ibu yang kemudian merasa di rumah nanti. Orang yang terbiasa melambatkan kebaikan, maka Allah pasti akan melambatkan kebaikan untuknya kelak pada waktu hari kiamat. Ini adalah sebuah moto yang harus kita pegang benar, ini hadis Rasulullah yang ini. Orang yang kemudian ingin disegerakan kebaikannya oleh Allah di dunia, segerakanlah semua ketaatan. Salah satunya di antara ketaatan yang paling besar kedudukannya di sisi Allah itu apa? Yaitu adalah dalam masalah sholat. Itu ketaatan yang paling besar. Makanya sampai Allah pun ketika berdialog dengan malaikat, Allah nggak nanya gimana infaknya, gimana ngajinya, tapi Allah tanya gimana sholatnya. Ya Allah, kami dapati mereka kami tinggalkan dalam keadaan sholat, dan kami dapati ketika kami mendatangi mereka pun sholat. Jadi kan indah. Jadi betul-betul akhirnya kebersamaan malaikat kepada orang yang senantiasa menegakkan sholat, terutama sholat subuh dengan sholat asar. Perhatikan ini. Makanya ibu, setidak-tidaknya kita sama anak, jangan sampai kemudian kita membiarkan anak kita kelewatan subuhnya. Ustaz, gimana kalau sholat asarnya jam 5, subuhnya jam 6? Ya malaikatnya sudah balik lah. Ya. Dan kemudian akhirnya kerugian. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan tidur dan kami datangi mereka dalam keadaan tidur. Coba. Apa ridho kita? Coba kalau kita ngerti hadis ini, akhirnya apa? Kita akan menghargai sholat asar kita. Jangan pernah kita menghargainya sholat asar. Kenapa? Di sholat asar itulah kemudian kebersamaan malaikat akan menemani kita. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Ini contoh-contoh supaya kita ngerti, supaya kita layak dicintai oleh malaikat, supaya mendapatkan syafaatnya kelak. Yang kelima, ya, orang yang kemudian akhirnya dicintai oleh kemudian para malaikat, yaitu adalah orang-orang yang mereka senantiasa mengajarkan kebaikan. Makanya sampai-sampai orang yang mengajarkan ilmu, sampai binatang di laut pun memintakan ampunan kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Sampai semut yang ada di dalam lubang, sampai ikan itu memberikan sholawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Yang mengajarkan kebaikan itu kan banyak. Ya, menyampaikan ilmu, memberikan nasihat, berbagi ilmu dan faedah, itu termasuk memberikan kebaikan. Sampai semut saja mendoakan ampunan bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Sampai binatang di laut pun yang paling dalam di samudra itu pun memintakan ampunan kepada orang yang menyampaikan kebaikan. Ibu tahu nggak kenapa sampai Rasulullah menceritakan binatang di laut pun memintakan ampunan kepada orang yang menyampaikan kebaikan? Kenapa sampai disebutkan Nabi binatang di laut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pura-pura nulis semua ya. Belum selesai. Kenapa sampai Nabi mengatakan sampai binatang di laut pun memintakan ampunan kepada orang yang menyampaikan kebaikan? Kenapa? Hikmahnya apa? Hikmahnya itu ibu, karena kalau semua orang itu sudah ngerti ilmu yang diajarkan Nabi, sampai binatang di laut pun akan merasakan manfaatnya. Orang tuh kalau sudah ngerti kebenaran, paham akidah, paham sunnah, sampai binatang di laut pun mereka akan merasakan manfaatnya. Makanya binatang di laut pun memintakan ampunan kepada orang yang menyampaikan ilmu, karena mereka tahu kalau ilmu sudah tersebar, binatang pun tidak akan didolimi oleh manusia kalau mereka sudah ngerti ilmunya. Ya atau enggak? Orang sudah ngaji, nekat gak dia itu akan meracun laut supaya mendapatkan hasil yang banyak? Enggak lah. Kenapa? Dia ngerti ilmunya. Walaupun cuma hewan, ada aturan memperlakukan hewan sesuai dengan petunjuk Rasul. Nah, itulah. Makanya kemudian yang kelima, usahakanlah menjadi bagian orang yang menyampaikan kebaikan. Ustadz, saya bukan teman pondok. Ya. Kemudian menyampaikan ilmu, tahfidz juga, tahfidz saya juga segitu-segitu aja.
Bagaimana saya menjadi lokomotif untuk menyampaikan ilmu supaya dibersamai oleh para malaikat? Gampang Ibu. Kulun muyassarun lima khuliqa lahu. Semuanya itu tergantung apa yang dimudahkan untuk Ibu. Ibu bisa jadi dengan hal yang ringan. Ibu merusume apa yang didapatkan dalam satu kajian, Ibu share. Itu termasuk di antara menyampaikan kebaikan. Ibu mendapati buku yang direkomendasikan ulama, Ibu kemudian membuat catatan-catatan ringkasannya, supaya kemudian teman-teman Ibu yang tidak terbiasa membaca yang panjang-panjang, itu kemudian dia membaca yang pendek-pendek. Sekarang itu kan zamannya instan, bukan hanya makanan ayam yang instan, tapi kemudian ilmu pun maunya instan. Coba lihat aja kalau ada BC yang terlalu panjang, alah BC-nya kepanjangan. Ya kan? Biasanya kemudian langsung aja di scroll aja, ya nggak dibaca. Akhirnya apa? Orang sudah malas untuk membaca. Makanya kemudian permudah jalan dirimu supaya kamu kemudian bisa menyebarkan kebaikan dan supaya orang mendapatkan faedah kebaikan atas apa yang kamu tanam. Wallah alam bisawab. 5 perkara itu walaupun tidak semuanya kita mengerti supaya kita layak dicintai malaikat. Jaga kesucianmu, toharohmu, jaga bagaimana kehidupanmu di dalam istiqomah. 3, berinfak-infaklah di waktu pagi-pagimu. Kemudian yang keempat yaitu adalah apa? Bersama di dalam sholat subuh di awal waktunya. Dan yang kelima, jadilah bagian dari lokomotif menyebarkan ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan taklid buta, jangan fanatikme kepada kelompok, jangan fanatik kepada golongan. Fanatik kepada kelompok dan golongan itu yang rusak kehidupan ilmu yang kita peroleh dari Nabi SAW. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan di dalam pertemuan indah kita hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan atas apa yang kita pelajari. Kita baru sampai yang ke-7 ya. Ke-8, 9 dan 10 apa itu? Inilah yang kita akan sampaikan pada pertemuan kita berikutnya tahun depan, kalau takdir ajal masih panjang ya. Yang di tema-tema dulu. Ada yang mau tanya di dalam tema silahkan. Nanti setelah itu baru di luar tema. Sabar ya, Muria. Salam. Tentang fanatisme terhadap golongan. Kenapa kamu? Fanatisme terhadap golongan. Iya. Pertama kali kadang-kadang saya baru tahu apa yang namanya kajian yang Ustaz ajarkan itu namanya nanti baru 2013 Ustaz. Bukan ingin menampik bahwa banyak versi taklim yang selama ini ada, tapi memang saya memilih yang jujur saja mengajarkan sunnah, karena saya dari dulu sampai sebelum 2013 datang dan setia pada satu taklim yang contohnya masih maaf Ustaz Mauludan. Jadi apakah ini termasuk sifat yang tinggi-tinggi yang negatif, bahwa memang saya terus terang mencari kajian-kajian yang di dalamnya bebas dari seperti itu Ustaz. Saya mau ditanya, apakah ini buruk Ustaz? Bismillah. Sikap ketika kita memilih taklim bahwasanya kita ingin menyapih ilmu yang kita peroleh betul-betul tidak keluar dari apa yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat. Tentunya boleh, hati-hati adalah perkara keniscayaan dan mutlak harus kita miliki ketika kita mencari ilmu. Tapi sikap ini harus diiringi dengan sikap kemakrufan. Lah, membedakan saking benang tipisnya itu yang susah itu, Benangnya kan tipis banget itu. Ibaratnya itu perbedaannya itu tipis banget antara hati-hati atau taklid buta itu sama. Contohnya gini, orang yang sering berkata saya tidak mau ngaji deh sama itu, hati saya terlalu rapuh, saya terlalu bodoh, takutnya nanti kena. Padahal secara tidak langsung dia menuduh fulan itu sebenarnya menyimpang dari agama. Padahal apa yang disampaikan oleh kitabullah dan sunnah, kemudian ketika tidak keluar dari koridor manhaj salafus shalih, ikuti. Tapi kalau ada perkara-perkara yang sifatnya memang sudah tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabat, tinggalkan. Yang saya ingin sampaikan adalah ketika kita berdiri di tempat taklim, maka usahakanlah sifat kemakrufan itu menyertai kita dalam segala perkara. Sikap kemakrufan itu ya
sebelum kita memvonis kita harus melihat, kita harus mendengar langsung, kita harus duduk. Jangan hanya mengandalkan kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata ustadz fulan, kata si ustadz itu apakah sudah menjadi maksum hari ini? Sekarang kan kata ustadz itu seakan-akan sudah menjadi kata nabi bagi sebagian orang kan. Maka kemudian dengarkan dulu, perhatikan dulu. Kalau memang ada sesuatu yang kurang tepat, ternyata tidak sesuai dengan dalil, tinggalkan yang itu. Mungkin yang lainnya masih bisa kita ambil. Tapi kemudian ketika kita ingin menjaga diri, hanya mengkhususkan yang betul-betul mengajarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, maka itu adalah termasuk perbuatan yang tidak salah. Tapi sekali lagi, sertailah dengan sikap kemakrufan. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Kayak seperti yang tadi Bapak sampaikanlah dengan cara luas gitu kan. Dengan luas di sini, kalau kita berhadapan dengan orang yang memang udah kekeh gitu istilahnya, yang pakai apa rasanya Kekeh gitu, surekeh atau kekeh sumekeh? Sama ya? Gitu ya. Yang saya dengar tuh kekeh sumekeh. Menyampaikan tidak dengan berkata tapi dengan mencontohkan. Tapi kalau dengan mencontohkan, akhirnya kan ilmunya tidak mendapat yang utuh ya, yang penuh. Tapi dia hanya melihat, oh dia sholat ya udah ikutan gitu. Oh dia melakukan ini ikutan. Tapi dia tidak punya ilmu yang sesungguhnya. Kenapa orang melakukan itu? Apa sih manfaat dari itu? Apa sih ininya? Gitu loh Pak. Nah itu agak luas di sini. Ya mungkin Pak Ustadz ilmunya banyak sih, jadi udah luasnya tuh udah utuh gitu ya. Tapi kalau bagi kita yang ya kita menurut kita bisa nih kayaknya nyampe. Tapi ternyata kalau kita berhadapan sama orang-orang seperti itu kan agak memang butuh ilmu yang kuat banget gitu loh. Nah itu kita hanya bisa, ya udahlah kita lakukan apa yang kita bisa lakukan itu dengan mencontohkan, tapi akhirnya dia ikutan, tapi kita sekarang gini, kasihan ya sebetulnya dia tidak tahu ilmu yang sebetulnya kenapa dia lakukan itu. Iya boleh, sesuai dengan kemampuan kita, sembari kita meminta kepada Allah pertolongan supaya kita semakin baik bersikap dan semakin baik ketika berbuat. Orang yang berbuat belum tentu terbaik ketika bersikap. Orang yang terbaik bersikap belum tentu terbaik pula di dalam berbuat. Tapi mintalah kepada Allah, iya, mintalah kepada Allah terbaik ketika berbuat, terbaik ketika bersikap. Banyak orang yang baik dia itu, baik dia ngerjakan semua ibadah, tapi ternyata sikapnya tidak baik. Tapi ada orang yang sikapnya baik, tapi ibadahnya tidak baik. Lah orang itu yang benar apa? Benar di dalam berbuat, benar di dalam bersikap. Nah itu yang paling susah. Paham Ibu? Ya. Yang lain? Sudah Ibu. Berkaitan dengan baru Masehi. Iya. Ada beberapa masjid yang suka mengadakan juga di malam tahun baru itu ya berdoa apa. Enggak usah. Kita pulang ke rumah habis isya tidur. Saya pernah menghadiri cuma ya saya nggak ikut dengan saya tuh hanya yang mulai sendiri aja, juga tidak ikut bersama yang lainnya. Enggak usah. Kalau saya lebih cenderung di rumah, kemudian habis subuh, kemudian habis isya tidur, matikan lampu, matikan TV semuanya, menyendiri di tengah keramaian orang yang berbuat kemungkaran. Paham Ibu? Ya. Yang lain? Sudah? Terakhir? Daripada gitu ya, daripada. Enggak ada daripada. Kalau udah tahun baru enggak ada daripada. Karena enggak ada perbedaan para ulama. Kenapa? Kecuali memang ada perbedaan para ulama. Tapi kalau menyikapi tahun baru itu tidak ada perbedaan para ulama. Kalau tidak ada perbedaan para ulama, jangan katakan ada perbedaan. Sudahlah, nanti tahun baru kita pulang, habis isya kita tidur, matikan lampu, matikan TV, nikmati tidur kita, bersyukur kalau di waktu sampai pagi kita tidak mendengar suara petasan. Ya. Kalau dengar aja nggak boleh Ustaz. Kalau kedengeran kan nggak bisa kita ginikan. Ya, kadang-kadang di rumah saya tuh kelihatan. Ya jangan diintip. Nggak boleh ya, dia juga nggak boleh. Ya boleh tapi ya nanti malah kita ikut seneng Ibu. Oh iya, emang seneng nih. Lampu di lampu. Nggak boleh ya. Berarti enggak, kalau yang tadi itu kalau orang lain ikut kita misalnya ini kan ya udah kita nikmati. Misalnya keluarga atau saya menyebut zikir akhir tahun. Nggak usah, nggak ada zikir akhir tahun, nggak ada. Maksudnya dia yang ikut kita kan enggak ada daripada dia ikut. Ya udah diem aja. Makanya kalau ngingetin orang jangan ketika tepat momen itu dilakukan, jauh-jauh hari sebelumnya.
Jadi misalkan mengingatkan tentang tahun baru, itu dari 6 bulan sebelumnya, 5 bulan sebelumnya, 4 bulan sebelumnya, ingetin tahun baru itu budaya orang-orang kafir. Kalau kita menyampaikan jauh-jauh sebelumnya, itu biasanya orang itu tidak sensitif. Tapi kalau orang itu tinggal besok ngelakuin, kita hari ini baru koar-koar, itu yang biasanya orang itu sensitif. Semua pun pasti sensitif kalau lagi dilakukan, kemudian di komentar itu sensitif orang itu. Dan akhirnya apa? Pertengkaran iya, maslahatnya nggak dapat. Allah bisa. Kekal di neraka orang itu. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kemudian dia kan kekufuran kan membatalkan iman. Ketika dia tidak mau tunduk dan patuh, membenci ayat Allah, itu kan membatalkan iman. Sebagaimana orang yang sholat tapi kentut. Tidak ada. Ya sebagai orang musyrik itu, kalau sebagai orang musyrik itu walaupun dia sholat, walaupun ibadah, kalau sudah syirik kan batal iman. Oh bahaya banget. Bahaya. Walaupun dia sholat dan bla 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 yang lain. Bahkan ada orang yang hafal Quran, hafal hadis, mantannya. Iya, walaupun semacam itu. Ibu-ibu yang lain, sebentar. Yang di sana, bentar. Nanti nggak dapat ilmunya. Biasanya kan kita punya kiai gitu di dalam satu pesantren, kemudian dia ada menurut bisa berubah. Kemudian para muridnya itu nggak mengikuti gitu. Terus nanti dia bilang para murid itu durhaka. Enggak lah, enggak ada durhaka. Durhaka itu kalau kemudian kita nggak mengikutinya karena kita punya ilmu yang lebih kuat, maka sesungguhnya itu benar. Ntar ibu-ibu semuanya, ibu-ibu belum selesai loh, nanti udah selesai baru ngobrol. Ya, belum. Iya. Kalau sedang berhalangan, enggak, itu udzur. Maka Allah, amalan dikit tetap jalan terus, ngaji tetap jalan terus, makan tetap jalan terus. Jadi kemudian ngaji, dzikir pagi, dzikir petang masih boleh, baca Quran, mengulang-ulang hafalan Quran tetap terus. Tapi kalau kemudian sholat, puasa, tawaf, itu yang istirahat. Boleh, selama tidak memegang banyak mushafnya. Tidak usah. Tapi kalau wudhu tidak dipermasalahkan. Silakan wudhu, tidak apa-apa. Allah alam bisa. Ya, saya kira cukup. Terakhir. Iya. Insya Allah selama betul-betul salih. Teknis itu kita serahkan sama Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.